Sebelumnya Abitus Suarez. Ana masuk Islam itu 2000 ketika masa zamanan Pak SBY periode pertama 2006 lah. Agama Kristen Katolik. Kalau ketika kita masih sebelum masuk Islam ya kita beribadah seperti ibadahnya orang Kristen Katolik, yaitu ketika setiap hari Minggu itu kita pergi ke gereja dan berdoa. Dan biasa kalau kebiasaan kita di daerah Kupang itu, jadi setiap ada hari Sabtu itu kita berdoa di rumah, tapi dengan adanya patung Yesus dan Bunda Maria. Ana waktu itu syahadat di Jawa Timur, almarhum Pak Sunardi. Ya karena waktu itu juga ya ceritanya hampir sama dengan istri Ustadz Iwan, yaitu ya kita belajar. Cuma ya itu kita nggak tahu kalau ternyata pondok pesantren tempat kita yang untuk belajar itu ternyata adalah punya yayasan orang Islam gitu. Ceritanya karena kalau kita lihat sendiri daerah NTT itu kan yang pertama pendidikannya itu kan kurang. Nah akhirnya ya udah, kebetulan pada saat itu sebelumnya itu yang ditawarin kakak perempuan saya mau untuk ke pondok pesantren, tapi orang tua saya nggak izinin. Akhirnya Ana sempat mengajukan diri sendiri biar saya yang ke Pulau Jawa belajar gitu. Kalau ketika Ana setelah sadat ya Ana masih dalam hati, dalam kepribadian pribadi ya Ana kesini hanya untuk belajar. Nggak ada istilahnya Ana harus, walaupun saat itu Ana udah sadar, tapi Ana dalam hati untuk istilahnya untuk masuk Islam atau memeluk agama Islam itu nggak ada, karena Ana kesini hanya untuk belajar, bukan untuk pindah agama. Ya jadi saat itu ada beberapa surat-surat yang bisa dihafal, yaitu Ana pertama kali menghafal surat Al-Fatihah, Al-Kautsar, dan Al-Ikhlas. Nah, ketika Ana menghafal 3 surat itu, istilahnya Ana merasa merasa diri itu bersalah gitu. Ketika Ana udah masuk Islam, kok Ana itu tidak merasakan keislaman Ana pada ketika Ana udah syahadat. Ketika Ana udah mulai bisa membaca Al-Quran dan juga udah bisa menghafal surat-surat yang pendek, akhirnya ketika terutama surat Al-Kautsar, nah salah satu surat yang membuka hati saya untuk ini jalan saya yang sebenarnya gitu. Akhirnya pada saat itu juga saya juga istilahnya bernekat untuk coba belajar Islam gitu. Akhirnya saya terbiasa membaca Al-Quran yang ada artinya, baca itu. Terus ada di beberapa ayat pertama juga menemukan ternyata Al-Quran itu menyindir Injil, ya terus dipelajari, tanya ke ustadz di sekitar. Akhirnya ya udah bertekad untuk coba pelajari agama Islam gitu. Sebenarnya kalau untuk ketertarikan saya ke Islam itu sebenarnya ketika saya syahadat pun istilahnya hati itu mungkin Allah masih tutup, belum kasih hidayah. Cuma ketika saya udah menghafal surat Al-Fatihah, Al-Kautsar, dan Al-Ikhlas itu, nah disitulah saya udah mulai merasa ternyata selama ini saya udah salah, mengkhianati kesaksian saya sendiri. Akhirnya pada ketika itu saya udah menghafal surat itu dan mulai mempelajari agama Islam ya sedikit demi sedikit, akhirnya di situ saya tekadkan diri untuk coba untuk mempelajari agama Islam dan mendalaminya. Oh, berarti dulu saat itu nggak ada niat ya? Iya, nggak ada niat. Soalnya karena saya hanya datang ke Pulau Jawa bukan untuk pindah agama, hanya untuk belajar. Yang ketika saya pahami, inna dina indallahi Islam, ya kan? Satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Dan ketika diutusnya para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu beliau semua hanya mengajarkan Islam. Nggak ada dalam sejarah misal
Nabi Musa mengajarkan agama Yahudi atau Nabi Isa mengajarkan agama Nasrani, nggak ada. Sebenarnya semua Nabi hanya tujuannya satu, yaitu ketika hanya menyuruh kepada menyembah Allah, yaitu Islam. Nah, ketika saya masuk Islam, saya sempat tidak ada kabar dari keluarga sampai tahun 2015. Dari zaman pertama kali saya syahadat sampai 2015, yaitu ketika saya lulus SMA, itu saya nggak ada kabar, nggak ada istilah telepon ataupun kabar, itu tidak ada. Bahkan saya pun istilahnya teman-teman yang lain itu dikirimin uang oleh orang tuanya, saya dengan adik saya tidak dikirimin. Tetapi bahkan satu cerita itu, saya sama adik saya itu kalau pengen beli sabun itu harus cari barang-barang bekas di kali atau cari tembaga untuk dijual. Nah gitu sih. Pada tahun 2014 itu saya sama adik saya pernah didatangi sama paman saya dari Timor Leste langsung. Terus paman saya itu ya ngajak saya sama adik saya untuk balik, untuk masuk kembali lagi agama semula. Bahkan paman saya bilang gini, kita akan biayai sekolah kamu sampai selesai, bahkan kuliah pun kita kasih. Tapi saya bilang gini, enggak paman, saya udah yakin dengan agama saya yang sekarang saya peluk, keyakinan yang sekarang saya percaya, dan saya bertekad untuk menjalankan agama saya gitu. Jadi untuk saya kedepannya mau kuliah atau apa itu saya tidak peduli, yang penting saya jalani yang sekarang. Cuma saya berharap agar kelak nanti saya bisa kuliah dan seterusnya gitu. Cuman kalau ketika tahun 2015 pertama kali saya pulang itu, dari respon dari orang tua ya, ketika 1 minggu 2 minggu saya di sana ya istilahnya masih cuek-cuek gitu. Tetapi pada saat itu juga saya buktikan bahwa saya yang dulu dan saya yang sekarang beda. Dan alhamdulillah pada ketika saya di Kupang ada Ustadz Zakaria, itu beliau ketika ada suruh anak ngisi khutbah Jumat di beberapa masjid, akhirnya di situ saya bilang ke orang tua, dulu saya ke Pulau Jawa itu saya dalam keadaan yang bodoh, tidak mengerti apa-apa, dan saya belajar itu karena saya punya niat, dan niat saya apa? Saya ingin merubah image orang tua saya, dan saya ingin buktikan bahwa ketika kalian dulu mengantarkan saya dalam keadaan yang bodoh, sekarang saya alhamdulillah udah punya pengetahuan, walaupun belum semua pengetahuan saya tahu, tetapi saya ingin merubah image kita gitu. Dan alhamdulillah saya memperlihatkan akhlak saya, dan alhamdulillah bahkan saya ketika di rumah saya dikatakan oleh teman-teman atau tetangga bilang itu saya itu anak manja atau anak istilahnya itu anak rumah, karena saya kayak orang-orang lain itu jalan-jalan kemana, saya hanya di rumah. Orang-orang ajak saya bermain, saya hanya duduk aja di rumah. Ketika orang tua misalkan mau ke kebun, ya saya bilang saya mau ikut. Jadi udah saya buktikan bahwa Islam itu beda, nggak seperti yang mereka pikirkan gitu. Bahkan pada saat itu ada, kalau kita di Kupang itu ada namanya Sopi. Sopi itu semacam arak. Nah itu orang tua nawarin ke saya, bilang saya nggak minum Sopi, dan saya juga berbukti saya tidak merokok, tidak minum, dan tidak seperti yang mereka lihat di tempat di Kupang itu, di daerah sekitar. Ketika setelah anak mempelajari Islam, yang anak rasakan emang sangat berbeda. Bahkan ketika kita istilahnya kalau kita membandingkan antara masjid dengan gereja, itu pun sangat berbeda. Bagaimana ketika seorang muslim itu memuliakan masjid, ketika kita seorang muslim masuk masjid itu aja sampai-sampai kita itu harus suci dulu. Sedangkan di Kristen itu dari rumah jarak yang begitu jauh, mereka pakai sendal, pakai sepatu pergi ke ke gereja untuk beribadah kepada Tuhannya.
mereka tidak tahu dari sepanjang perjalanan itu mereka injak kotoran apa atau, tetapi mereka masuk aja untuk beribadah. Tetapi ketika kita di Islam kita diatur, gitu. Maksudnya ketika kita masuk masjid harus wudhu dulu, bersuci dulu, pakaiannya harus yang bagaimana, yang baik, gitu. Kalau pernah dilecehkan, pernah dianggap bilang kamu itu tidak akan maju, bilang kamu tidak akan bisa apa-apa katanya, karena emang saat itu yang ngomong adalah paman saya sendiri, gitu. Tetapi saya selalu bilang ke paman, saya akan buktikan bahwa saya bisa hidup atau saya bisa kuliah tanpa istilahnya saya meminta biaya ke orang tua. Dan ketika saya di pulang pun saya buktikan dengan apa? Saya dari orang yang dulunya tidak ngerti apa-apa, saya bisa berdiri di depan orang banyak. Istilahnya, saya bisa ceramah, bisa menjadi imam, sholat bagi makmum-makmum yang ada di sana, di kota Kupang. Saya juga sering diikut sertakan dalam ada kajian, diundang oleh Ustadz Zakaria dan Ustadz Ali, Ustadz Muharram, gitu. Istilahnya, ikut serta dalam walaupun dengan usia saya yang baru lulus SMA. Ya. Akhirnya saya buktikan ke keluarga saya, terutama orang tua dan paman saya, ketika saya tidak punya apa-apa, saya bisa buktikan dan saya percaya Allah itu selalu bersama hambanya yang ketika keyakinannya itu yakin bahwa Allah itu akan angkat derajatnya, gitu. Dan alhamdulillah hari ini pun saya udah kuliah beasiswa tanpa dibiayai oleh orang tua, gitu. Salah satu jalan yang Allah udah berikan kepada saya untuk saya buktikan kepada keluarga saya. Cobaan yang menurut saya paling besar untuk saya pribadi yaitu ketika paman saya langsung datang ke pondok saya dan istilahnya dia bilang seolah-olah anggap saya sama adik saya itu udah bukan keluarganya itu. Dan juga ya kita hilang kabar dari keluarga. Itu menurut saya adalah cobaan yang paling berat, karena istilahnya kan kita sebagai seorang anak itu kan selalu merindukanlah kasih dari orang tua. Kalau saya itu kakak perempuan saya waktu itu dia kerja di Surabaya. Nah, satu-satunya dari keluarga yang sahadat dengan saya itu adalah kakak perempuan saya. Dan kakak saya itu selalu ketika dia kerja di Surabaya, kebetulan dia itu kerjanya di orang Muslim. Dan dia senantiasa istilahnya bertanya tentang Islam itu seperti apa sih. Ya saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya ngerti. Saya bilang ya Islam itu mengatur kita itu dari sesuatu yang kecil sampai dari hal yang besar. Terus Islam itu menuntun umatnya untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja, dan itulah saya bilang itulah yang adik rasakan, kakak rasakan ketika melihat bagaimana kakak udah di Surabaya melihat bos kak yang tempat kak kerja gitu. Dan akhirnya sempat saya syahadatkan kakak saya itu hanya lewat HP. Dan ketika kakak saya pun akhirnya pun sempat menikah dengan orang Kristen, tetapi kakak saya juga cerita akhirnya saya bilang kalau dia nggak mau ikut dengan kakak ya kakak cari yang lain. Akhirnya pun alhamdulillah semua apa yang saya ketika ngomong dengan kakak saya, alhamdulillah kakak saya ikut gitu. Harapan saya itu saya bisa, walaupun saya tidak menjadi seorang ulama atau tidak bisa menjadi seorang yang penceramah yang terkenal, minimal saya bisa menjadi penceramah buat di kampung saya sendiri. Itu harapan saya satu-satunya. Dan saya juga punya cita-cita sendiri bisa mengajak kedua orang tua saya untuk masuk Islam gitu. Dan juga bisa mengajarkan Islam di tempat saya sendiri, yaitu di kota Kupang. Yang ingin Ana sampaikan, Islam adalah agama rahmatan lil alamin.
Islam tidak pernah melecehkan agama yang lain, dan Islam adalah satu-satunya agama yang tidak pernah melakukan kekerasan kepada umat agama yang lain. Islam selalu memberikan kebaikan, selalu menebarkan senyuman, selalu menebarkan cahaya kepada agama yang lain. Tetapi sadari bahwa ketika ada seseorang yang buat kesalahan, yang salah bukan agamanya, terutama agama Islam. Agama Islam tidak salah, dan agama Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk melecehkan agama yang lain. Tetapi Islam selalu mendidik hambanya untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau pesan saya untuk keluarga pribadi, sekarang saat ini kami udah Islam, kami anak udah Islam, tetapi kami merasa kebahagiaan kami itu masih sangat kurang. Kami ingin, terutama saya, kebahagiaan kami itu akan sempurna ketika terutama bapak dan ibu kami itu bisa ikut serta, agar kita itu tidak ada perbedaan. Jadi kita nantinya ketika kita menghadap Sang Rob, kita tidak dipisahkan, kita berjalan bareng-bareng. Begitu. Mungkin nggak pesan buat paman. Pesan saya buat paman saya, walaupun sekarang paman Evaristo Suarez sudah tidak pernah menghubungi saya, sudah tidak peduli dengan saya, tetapi saya selalu berdoa buat paman agar paman bisa memberikan kasih sayangnya buat saya, dan saya akan buktikan kepada paman bahwa agama yang sekarang saya jalani, yaitu agama Islam, tidak pernah membeda-bedakan, dan saya akan selalu menghormati paman selayaknya adalah paman saya. Begitu.